Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai antarmuka komunikasi. Jadi transmisi data. Jadi kebanyakan pesan digital ini memiliki lebih banyak bit. Jadi tidak praktis atau ekonomis untuk mentransfer semua bit dari pesan itu yang panjang secara bersamaan. Maka dari itu pesan dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan dikirimkan secara berurutan. Transmisi serial bit menyampaikan pesan sedikit demi sedikit melalui saluran, dan setiap bit ini mewakili bagian dari pesan. Ini ada transmisi data bit serial. Ini bit individu tadi, setiap bit kemudian dipasang kembali ke tempat tujuannya untuk membuat pesan. Jadi secara umum satu saluran hanya akan melewati satu bit pada satu waktu. Jadi transmisi serial bit ini diperlukan dalam komunikasi data jika hanya tersedia satu saluran. Transmisi bit serial biasanya hanya disebut transmisi serial dan merupakan metode komunikasi yang dipilih di banyak perangkat komputer. Ini contohnya ada source DTE dan destination DTE, dan di sini ada bit, satu bit cell, dan ada waktunya, jadi per bit yang dikirim dari source ke destinasi. Dan juga transmisi data byte serial. Transmisi serial byte ini menyampaikan 8 bit sekaligus, jadi ada 8 saluran paralel. Jadi meskipun kecepatan transfer pada transmisi data byte serial 8 kali lebih cepat daripada transmisi serial bit, ini diperlukan 8 saluran dan biayanya mungkin 8 kali lebih tinggi untuk mengirimkan pesan. Jika jarak pendek, kedua teknik tersebut ini mungkin layak dan ekonomis untuk menggunakan saluran paralel dengan imbalan kecepatan data yang tinggi. Misalnya antarmuka printer, ini yang populer, ini adalah kasus di mana transmisi byte serial digunakan. Jadi ketika dulu sebelum menggunakan USB, ini menggunakan transmisi byte serial. Ini transmisi byte serial, contohnya ini adalah praktik untuk menggunakan bus data. Ini selebar 16 bit untuk mentransfer data antara mikroprosesor dan chip memori. Jadi ini memberikan setara dengan 16 saluran paralel. Di sisi lain, saat berkomunikasi dengan time sharing sistem melalui modem, ini hanya tersedia satu saluran dan transmisi bit serial ini diperlukan. Sinkronisasi. Jadi ada dua jenis transmisi, yaitu asinkron dan sinkron. Transmisi asinkron. Dalam transmisi asinkron, setiap karakter ditransmisikan secara terpisah dengan informasi sinkronisasi terpisah. Jenis transmisi ini sering digunakan dalam situasi ketika karakter dapat dihasilkan pada interval acak. Seperti saat pengguna mengetik di terminal. Dalam transmisi asinkron, semua bit yang membentuk karakter dibingkai dan kemudian dikirim sebagai string transmisi tunggal. Ini gambarannya. Jadi dia ada 8 information bit, jadi totalnya ada 11 bit. Ini 8-nya adalah bit datanya. Ini ada star, ada parity gitu ya. Dia ada LSB dan MSB. Nah, ini ada start dan berhenti, stopnya, dimulai dan berhenti pembangkaian bit. Jadi jam mengirim dan penerima tidak terus-menerus disinkronkan, tetapi penerima perlu mengetahui kapan karakter dimulai dan diakhiri. Untuk alasan ini, bit string karakter dibingkai dengan bit start dan stop. Nah, bit start ini mengatur ulang jam penerima ini agar cocok dengan pengirim. Jam ini hanya perlu cukup akurat untuk tetap sinkron selama 1 hingga 11 tick berikutnya. Setidaknya satu bit ini berhenti ditambahkan untuk menandai akhir karakter dan memungkinkan pengenalan bit awal yang berikutnya atau yang karakter baru. Untuk deteksi kesalahan, ini salah satu cara untuk mendeteksi kesalahan dalam transmisi asinkron adalah dengan menambahkan bit ekstra atau yang disebut dengan bit paritas ke akhir setiap karakter dalam bingkai. Nah, ini ringkasan, ini tidak rumit dan murah, tapi lambat dan overhead untuk setiap karakter. Ada juga transmisi sinkron. Dalam beberapa aplikasi diperlukan pengiriman blok data yang besar seperti konten file disk. Transmisi sinkron ini adalah metode yang lebih efisien untuk mentransmisikan blok data yang besar. Data biasanya dibuffer dan ditransmisikan sebagai keseluruhan pesan atau bingkai. Untuk alasan ini, jam di kedua sisi ini harus dijaga itu ya, sinkronisasi selama transmisi.
Ini dilakukan dengan salah satu dari dua cara, misalnya sinyal sinkronisasi ini terpisah sebuah jam ini dapat terus ditransmisikan, dan pencatatan jam kerja dapat dimasukkan dalam sinyal data. Deteksi kesalahannya ini menggunakan cyclic redundant check atau CRC. Ini sering digunakan dalam transmisi sinkron. Proses CRC ini mengarahkan blok data ke algoritma yang menghitung hasil berdasarkan isinya. Hasil ini ditambahkan ke blok sebelum transmisi. Di sisi penerima digunakan algoritma yang sama untuk hasilnya nanti dibandingkan CRC-nya. Setiap perbedaan diasumsikan berarti adanya kerusakan frame selama transmisi, dan transmisi perlu diulang. Ini lebih efisien, kecepatan lebih tinggi, dan deteksi kesalahan yang lebih baik. Tapi sirkuit pengiriman dan penerima yang mahal, dan gambarannya untuk transmisinya gitu ya. Transmisi ini frame-nya, ada frame kontennya gitu ya. Ini ada start of frame, terus ada end of frame. Dengan transmisi sinkron, pengirim menggunakan algoritma untuk menghitung nilai CRC yang ditambahkan ke bingkai, dan penerima menggunakan algoritma yang sama menghitung ulang CRC dan membandingkannya dengan CRC dalam bingkai. Jika nilai cocok, ini hampir bisa dipastikan tidak ada kesalahan untuk data yang dikirim. Transmisi serial sinkron. Jadi pada transmisi sinkron, sebelum terjadi komunikasi, diadakan sinkronisasi dulu clock antara pengirim dan penerima. Data dikirim dalam satu blok data disebut frame, yang isinya adalah bit-bit pembuka atau frameable bit. Dan bit data itu sendiri dan bit-bit penutup ada postable bit. Ditambah juga bit-bit kontrol pada blok tersebut. Variasi ukuran frame ini mulai dari 1500 byte sampai 4096 byte. Dalam komunikasi sinkron, sebuah line ada 56 kbps ini mampu membawa data sampai 7000 byte per detik. Contohnya interface berbasis transmisi sinkron itu adalah Ethernet. Ini adalah blok data yang frame tadi. Jadi ada frameable bit, ini berisi tanda awal frame, ini isinya 8 bit flag, dan juga ada untuk akhir tanda si frame, ini 8 bit flag. Ini ada data fieldnya. Nah, ini adalah data yang akan dikirimkan. Transmisi serial tidak sinkron atau asinkronus. Pada transmisi asinkron, sebelum terjadi komunikasi tidak diadakan sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Data dikirim per karakter, dan masing-masing karakter memiliki bit start biasanya 0 dan bit stop biasanya 1. Start bit ini berfungsi untuk menandakan adanya rangkaian bit karakter yang siap dicuplik. Terus stop bit berfungsi untuk melakukan proses penunggu karakter berikutnya. Setiap karakter terdiri dari 10 bit dengan rincian 1 bit start, 1 bit stop, 7 bit data, dan 1 bit paritas. Ini gambar karakter. Jadi seperti ini, ada bit startnya, dia selalu 0, dan bit stopnya itu nilainya 1. Paritas 1, nah ini adalah datanya. 1 sampai 7 ini adalah bit datanya. Jadi antar muka penghantar digital, ini ada 2, ada data circuit equipment atau DCE. Ini adalah perangkat yang terhubung dengan DTE pada sebuah jaringan, atau dapat disebut juga peralatan komunikasi data dan operator peralatan data, dan memiliki fungsi seperti sinyal konversi, pengkodaan sinyal, dan garis clocking, dan dapat menjadi bagian dari peralatan DTE. Contoh alat DCE ini adalah modem. Selanjutnya 2, ada data terminal equipment atau DTE. Ini adalah perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai penerima sinyal dari pusat dan melanjutkan ke user. Artinya data dikirim melalui jalur yang telah ditentukan dan akan sampai ke tempat pemberhentian atau terminal atau user. Nah, contohnya adalah perangkat komputer. Antarmuka EIA 232C atau serial. EIA 232C ini mengaktifkan ciri-ciri fungsional, mekanikal, elektrikal, dan prosedural untuk antarmuka DTE dan DCE. Ini digunakan untuk sambungan antara DTE dan modem. Ini gambar penyambungan DTE dan DCE ini menggunakan EIA 232. Jadi ketika komputer mau terkoneksi ke modem ini menggunakan RS232C atau interface serial. Nah, ini ada gambar hubungan antara DTE dengan DCE. Modem adalah modulator dan demulator. Ini modem adalah komponen yang merupakan DCE, data komponen equipment,
yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan juga sebaliknya. Modem ini bentuknya hardware. Sebagai peralatan DCE, maka modem memerlukan hubungan dengan peralatan antarmuka sebagai berikut. Jadi ketika komputer untuk koneksi ke modem dia butuh antarmuka serial atau RS232, dan untuk selanjutnya juga butuh dari modem ke PSTN atau jaringan telepon ini menggunakan RJ11. Jadi modem dengan modem ini akan terhubung menggunakan RJ11. Dan untuk komunikasi datanya dari komputer ke modem itu digital, dan untuk modem ke modem menggunakan sinyal analog. Terima kasih.